Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gun bersama saya Wawan Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime A Couple of Kakos. Tapi sebelum masuk ke ceritanya kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Cerita bermula dari mamah muda yang melahirkan anaknya. Tetapi tidak diduga anak mereka itu tertukar. Tidak habis thinking kunaon bisa gitu. 16 tahun kemudian anak seorang keluarga penjual ramen bernama Umino Nagi sudah beranjak dewasa dan sedang membuat endok ceplok. Adiknya bernama Umino Sachi hudang sare dan sedang mengumpulkan nyawa menghampirinya yang sedang masak. Mamahnya Nagi mencari kongkorong miliknya yang lengit. Dia pun bercerita Nagi akan dipertemukan dengan orang tua aslinya. Sementara itu Sachi bertanya soal dirinya yang akan bergabung dengan keluarga aslinya. Tetapi Nagi membantahnya dan tetap ingin bersama keluarga lamanya. Kemudian Nagi bergegas pergi ke sekolah untuk mengalahkan pesaingnya. Sachi pun tidak menyangka kalau Nagi aslinya adalah anak keluarga lain. Sachi lalu termehek-mehek kalau dia tidak ingin berpisah dengan Oni-chan tersayangnya. Nagi lalu menegaskan kalau dirinya tidak akan berpaling dengan keluarganya saat ini. Singkat waktu, Nagi yang berjalan ke jembatan melihat ada seorang bondon yang diduga akan bunuh diri. Nagi berusaha menangkapnya dan tidak sengaja memegang gunung kembar miliknya. Rupanya itu adalah akal-akalan untuk membuat konten ceringe tikotok. Si bondon itu juga mengakui kalau dirinya punya banyak umat. Sehingga Nagi pun bertanya-tanya tentang bondon tersebut. Si bondon juga mengatakan membuat drama viral itu karena tidak mau kimpoi akibat perjodohan. Rupanya si bondon seumuran dengan Nagi. Dari situ juga mereka akhirnya menyadari anak yang tertukar. Si bondon mengenalkan dirinya bernama Amano Erika dan bersekolah di Orpheus. Nagi yang melihat profilnya begitu kaget dengan Erika yang tampak glowing. Sementara Nagi bersekolah di Meguro Gawa, sekolah paling elit se-Jepun. Kemudian Erika memintanya untuk menjadi kabogo. Akibatnya Nagi pun dibikin riweuh. Namun Nagi menolak dan hanya fokus untuk menemui orang tua aslinya. Saat akan cabut, Erika menampilkan video saat Nagi ngegrepe gunung kembar miliknya sampai-sampai di zoom biar tambah nikmat. Lalu Erika pun mengancam Nagi akan melaporkan hal tersebut ke sekolahannya. Maka dari itu Nagi terpaksa harus membantunya. Kemudian dia pun memintanya untuk berfoto bersama sebagai bukti sudah punya pacar kepada orang tua Erika. Singkat waktu, Erika mengajaknya untuk berbelanja kostum. Meskipun mahal, buat Sultan itu gampang, tinggal gesek aja. Setelah foto dengan kostum itu, tidak ada pose yang cukup kobe. Sore itu, akhirnya Erika memutuskan untuk menggunakan foto awal mereka berdua dan terlihat sangat akrab. Tiba-tiba ada 3 orang lelaki hidung kecombrang datang menemui mereka berdua. Rupanya, mereka berdua adalah umat dari bondon tersebut. Saat lelaki itu menanyakan status dari Nagi, dia mengakui sebagai kabogo sewaan Erika. Kemudian lelaki itu mengajaknya untuk beradu mekanik. Namun dengan sekali bogem dan kalah, lelaki itu lari ngabret seedan-edannya. Kemudian si bondon pun diantar pulang. Dia mengatakan bobogohan tadi cukup menyenangkan. Sampai-sampai Erika berharap bertunangan dengan Nagi. Singkat waktu, malam pun poek, Nagi diajak ketemuan oleh orang tua aslinya. Orang tuanya akan menjodohkannya. Betapa kagetnya Nagi kalau itu adalah orang tua dari Erika juga. Singkat waktu, saat di sekolah ada seorang bondon menabrak Nagi. Rupanya itu adalah Hiro yang merupakan musuh bebuyutan Nagi dalam perebutan ranking. Nagi berusaha mengalahkan Hiro dan akan menjadi kabogohnya. Orang tua Nagi mengabarkan kalau Erika akan datang ke rumahnya. Orang tuanya menyiapkan untuk bertunangan tetapi Nagi tidak mau.
Saat menanyakan alasannya, Nagi hanya kepikiran untuk ingin bobogohan dengan Hiro dan tidak mengungkapkan ke orang tuanya. Kemudian Nagi berusaha menghilangkan rasa riweh yang berlebihan karena Erika akan datang ke rumahnya. Saat sedang bersiap, adiknya Sachi sudah tahu kabar Erika yang akan datang ke rumahnya. Sachi juga tahu kalau Erika adalah selebgram terkenal. Singkat waktu, saat Nagi membuka pintu, dia pun kaget ketika Erika sudah ngajedok di depan apartemen. Kemudian Erika pun menanyakan apartemen yang kosong. Nagi menjawabnya karena yang lain sedang kerja dan dia tinggal bersama adiknya. Lalu Erika pun masuk ke apartemennya. Dia pun colang-cileng tepugu, sampai-sampai salah duduk dan masih pakai sepatu. Dia pun diberikan segelas minuman berdemek. Betapa kagetnya Erika ketika tahu apartemen itu adalah tempat tinggal Nagi. Erika mengira kalau tempat itu adalah gudang. Nagi lalu mengajaknya kukulitiran di kamarnya, bersebelahan dengan kamar adiknya. Setelah tur apartemen, Nagi diajak ke rumahnya Erika. Alangkah terkejutnya Nagi ketika melihat rumah Erika yang begitu besar, dapur dan toilet tempat modal yang begitu mewah. Selain itu punya rumah untuk tempat tinggal para anjing peliharaannya. Kemudian saat sedang ngopi, perasaan Erika tidak nyaman seolah-olah Nagi akan melamar dirinya. Sebelumnya Erika ke apartemennya untuk bertemu kedua orang tuanya, akan tetapi kosong karena sedang nguli. Kemudian Erika diajak Nagi untuk pergi ke restoran milik orang tuanya. Secara mengejutkan, Erika mengatakan kalau dia tidak ingin menikah. Kedua orang tua yang mendengarnya mengajaknya adu mekanik. Sehabis dari WC, para babeh itu melihat Erika yang begitu gelis bagaikan seorang bondon. Kedua orang tua Nagi mengatakan kalau Erika adalah tunangan Nagi. Kemudian Erika diberikan hidangan rendang jengkol. Ekspresinya yang riweh membuat Nagi bertanya-tanya apakah dia akan suka dengan rendang tersebut. Untungnya santapan pertama menurutnya enak. Kemudian kedua orang tua Nagi melihat dan menggoda Erika yang mirip dengan Sachi. Erika berusaha menahan hasrat ingin modal, tetapi dia memutuskan untuk cabut dari tempat tersebut dan lari ngabret no jutsu. Nagi pun berusaha mengejarnya. Saat berhenti, Erika pun cerik seedan-edannya kalau dia ingin lebih dekat dengan keluarganya. Nagi berusaha menenangkan hati Erika kalau kedua orang tuanya santuy dan mengajaknya kembali ke restoran. Orang tuanya pun menyambutnya dengan hangat. Kemudian Erika pun cabut dari restoran. Sementara itu Sachi baru mengetahui kalau Erika adalah onesannya. Kemudian babehnya menjemput Erika. Erika pun terkesan karena rendang jengkolnya juga enak. Babehnya lalu mengajaknya ke rumah mewah tersebut. Sesampainya di sana, babeh mengatakan kalau Nagi akan tinggal di rumah itu selama 2 minggu. Nagi pun riweh setengah modal karena selama 2 minggu akan tinggal di rumah mewah itu. Nagi malah menuduh babehnya dianggap menculik dirinya. Orang tua Nagi pun sudah tahu kalau dia akan tinggal selama 2 minggu dan memberikan pesan kepadanya. Kemudian Erika pun bersiap bobo cantik. Dia mengingatkannya untuk menahan hasrat gabrut dan adu jigong. Tiba-tiba Nagi pun menyadari sudah sebentar lagi akan ujian semester. Dengan tempat itu dirinya bisa fokus untuk mengejar ranking 1 dan bisa bobogohan dengan Hiro. Singkat waktu, pagi pun isuk. Nagi yang kebluk baru terbangun jam 10 pagi. Tiba-tiba Erika menjerit dan Nagi pun lari ngabret ke WC. Tanpa menggunakan sehelai pun pakaian gemes, Nagi pun nyelonong masuk. Rupanya ada cicak dan Nagi pun ikut riweh. Untungnya dengan terpaksa Erika mengusir cicak tersebut. HP milik Nagi pun lowbat karena tidak bawa peralatan dari apartemen. Namun beberapa saat kemudian kiriman pun datang ke rumah. Nagi pun menemui Erika dan memintanya untuk meminjam buku. Sebagai syaratnya, dia harus membantu Erika popotoan ceringe terlebih dahulu. Saat melihat knalpot Maman Racing, Nagi pun riweh setengah edan dan tidak sengaja memfoto berduaan di ranjang. Kemudian Erika pun mencoba memfoto di luar ruangan.
Karena dari pagi tidak ada foto yang bagus, akhirnya di sore itu dia meminta foto dekat pohon. Tidak sengaja Nagi pun membanjuri air dan memfotonya. Betapa bahagianya Erika saat melihat foto di banjurnya itu begitu indah. Saat akan memintanya lagi, Nagi pun menolak. Sampai akhirnya mereka beradu mekanik. Beberapa saat setelah diposting, rupanya fotonya viral. Saat akan menanyakan tujuan dari belajar kerasnya, Nagi ingin membahagiakan orang tuanya. Singkat waktu, peralatan milik Nagi pun sudah lengkap. Tetapi pagi itu Erika dan Nagi pun riweuh karena berangkat sekolah telat. Sementara itu di sekolah, Nagi jadi bahan gibah karena terlalu rajin pengen jadi ranking 1. Di dalam lemarinya ada sebuah surat dari Hiro. Surat tersebut berisi pesan untuk menemuinya di atap sekolah. Hiro pun melihat Nagi membuka surat tersebut dan lari ngibrit dengan Chunihin. Saat di kantin, Nagi pun jadi bahan taruhan para siswa lelaki hidung kecombrang tersebut. Singkat waktu, Nagi pun mendapatkan peringkat 1 pada ujian sebelumnya. Siswa di sana pun begitu kaget karena Hiro sekarang kalah. Makanya dia menyadari kalau Hiro kalah dan menyuruhnya untuk ketemuan di atap. Sore pun tiba. Hiro menemui Nagi di atap. Hiro pun riweuh setengah edan, dia pun bilang kepadanya kalau akan mengalahkannya lagi pada ujian kedepannya. Singkat cerita, tiba-tiba Nagi merasa panas tiris. Kemudian Erika mencoba mengobatinya dengan berlaga seperti dokter Bondon. Karena ingin mengalahkan Hiro, Nagi pun labuh 3 leprak. Nagi ternyata pingsan dibawa oleh Erika ke kamarnya. Setelah sadar, Erika pun mengingatkannya karena terlalu memaksa untuk menjadi ranking 1. Pada pengumuman itu, Nagi menjadi peringkat pertama. Nagi ingin mengobrol dengannya, tapi menunggu momen yang pas. Hiro yang begitu terkenal banyak mendapat support dari teman lainnya. Kemudian Hiro mengajaknya untuk ketemuan lagi di atap sekolah. Sore itu, Nagi menemuinya. Hiro memberikan selamat kepadanya. Nagi pun mengungkapkan kalau dia ingin bobogohan dengannya yang terobsesi dengan seseorang yang mampu di peringkat 1. Namun sayangnya Hiro tidak bisa menerima perasaan sukanya. Rencananya, Nagi akan mencoba mengalahkannya lagi. Sampai-sampai mereka pun ribut dan adu mekanik lulumpatan nepi ke ruang kelas. Sesampainya di kelas, Hiro menyatakan tidak bisa bobogohan karena sudah punya tunangan. Nagi pun apruk-aprukan dan tidak menyangka kalau Hiro punya kabogoh. Kemudian Erika datang ke kamarnya, mengingatkan kalau sudah 2 minggu tinggal bersama. Nagi pun membereskan barang dan kembali ke apartemennya. Nagi pun merasa senang karena rumah luas dan tentram membuatnya nyaman. Karena itu, dia pun berhasil mendapatkan peringkat 1. Kemudian Nagi pun berpamitan untuk cabut ke apartemen. Singkat waktu, sesampainya di apartemen, rupanya mereka semua pindah karena pipa air rusak. Nagi pun mengirim pesan ke Babeh Erika untuk tinggal lagi di rumah itu. Kemudian Nagi menemui Erika dan sama-sama kaget karena Nagi kembali ke rumah sementara waktu. Sebenarnya, Erika ingin hidup sendirian karena dia juga iri dengan kehebatan Nagi. Di sisi lain, Sachi pun bertanya soal Nagi yang tidak pulang. Karena kontrakannya sempit, mau tidak mau Nagi pun harus kembali ke rumah itu lagi. Singkat waktu, Erika diberi kabar kalau Sachi akan datang ke rumah tersebut sekalian antar barang. Erika masih belum siap bertemu adiknya. Namun Nagi bercerita kalau Sachi adalah adik yang baik. Sachi kemudian datang ke rumah itu dan ngajedog di luar. Nagi pun lalu mengenalkan Sachi dengan Erika. Betapa kagetnya Sachi karena rumahnya begitu luas. Sachi juga gugup karena Erika lebih cantik dan cetar membahenol saat melihat langsung. Kemudian Nagi mengajak serta Sachi dan Erika masak bareng dengan tujuan agar Sachi dan Erika makin akrab satu sama lain. Sayangnya Erika belum pernah sekalipun masak. Singkat waktu setelah membuat rendang jengkol, mereka pun makan. Sementara itu, Nagi menyadari kalau kedua bondon itu tiba-tiba akrab dan akan terlihat aneh
dan mencoba perlahan untuk saling dekat. Kemudian Erika mengajak Sachi untuk menggunakan kostum miliknya. Sachi pun terlihat glowing saat Nagi melihatnya dan terkejut. Sachi pun lalu merujaknya. Dia pun lalu mengambil foto tersebut. Pagi pun isu. Nagi tiba-tiba tidak ingin masuk sekolah. Erika pun memaksanya untuk pergi ke sekolah. Rupanya, Nagi asruk-asrukan akibat penolakan cintanya kepada Hiro. Singkat waktu di perpustakaan, dia disambut oleh Hiro. Dia penasaran dengan cara belajarnya dan mengajaknya untuk belajar bareng. Saat mengerjakan tugasnya, Nagi pun riweuh sampai ingin ke WC. Namun tiba-tiba dia jatuh digoleprak dan ada sebuah buku koleksi stempel. Rupanya Hiro juga doyan koleksi stempel. Hiro juga sampai keliling dunia untuk mendapatkan stempel langka. Kemudian mereka berdua ingin beradu koleksi stempel terbanyak. Kemudian pada jam sekolah, guru mengenalkan seorang siswa baru di kelasnya. Tidak diduga dia adalah Erika, murid pindahan dari sekolah sebelah. Singkat waktu, Erika pun mengobrol dengan Nagi kalau dia dikeluarkan dari sekolah karena pamer foto bobogohan di sosmednya. Sekolah dengan penuh bibit-bibit bondon itu melarang siswa di sana untuk bobogohan. Setelah konsultasi sama babehnya, Erika akan bersekolah dengan Nagi. Kemudian Erika memintanya untuk merahasiakan hubungan terlarang antara keduanya. Singkat waktu, Erika yang sedang cicing itu jadi pusat perhatian para siswa. Namun akhirnya Hiro berhasil menaklukkan hatinya dan mengajak berkeliling sekolah. Hiro merupakan anggota OSIS alias Ojo Senggol Iki Susu. Sementara itu Nagi berusaha mengikuti mereka berdua kemanapun. Kemudian olahraga pun tiba. Erika dan Hiro menggunakan pakaian gemes dan memamerkan gunung kembar kebanggaan Bondon. Untungnya Nagi pun buru-buru nyumput di sebuah ruyuk. Para Bondon bermain voli. Saat Nagi akan menemui Erika, dia pun terluka terkena bola. Sepulang sekolah, kedua Bondon itu saling dekat satu sama lain. Nagi menganggapnya terlalu berlebihan. Nagi ingin mengobrol dengannya secara serius, tetapi tiba-tiba Hiro cerik seedan-edannya dan Nagi membela Erika. Untungnya, itu bukan masalah berarti. Sebenarnya, Hiro adalah penggemar berat Erika dan tidak menyangka bisa satu kelas dengannya. Kemudian di jalan, Hiro mengajak mereka berdua untuk belajar di sekolah barengan. Nagi bercerita kepada Erika kalau dia pernah nembak Hiro namun sayang ditolak olehnya. Hiro lebih terobsesi dengan orang yang lebih pintar darinya. Nagi pun serasa digantung oleh rasa sukanya. Singkat waktu, Erika kucuprakan di kamar mandi. Dia merasa sekolah pindahannya cukup menyenangkan. Dia juga baru menyadari kalau Nagi punya orang yang disukainya. Pagi pun isu. Saat akan berangkat sekolah, Nagi dan Erika pun berpisah dengan tujuan agar Hiro dan orang lain tidak tahu status bobogohan di antara mereka berdua. Sesampainya di sekolah, tidak sengaja mereka berdua pun datang bersamaan. Hiro pun datang menghampiri mereka berdua sampai dia pun curiga. Kemudian Erika bergegas mengajaknya ke perpustakaan. Di perpustakaan, Nagi dan Hiro menunggu Erika yang kelamaan entah kemana. Rupanya Erika menggunakan kostum Princess Bondon. Lalu Erika menceritakan kalau Nagi punya keahlian tersembunyi. Namun setelah adu prestasi, menurut Erika dia tidak cocok bobogohan dengan Hiro. Sementara itu, Erika lebih tertarik diajari oleh siswa peringkat 1. Lalu Hiro mengajari sejarah Jepun, yang utama adalah menghafal ceritanya. Nagi mengatakan kalau Erika perlu 2-3 kali lipat jam belajar untuk melampaui siswa biasa di sekolah itu. Erika pun bingung dan riweuh harus ngapain. Lalu Hiro pun nyeletuk dan terlihat mesra di antara keduanya. Kemudian Hiro ingin datang ke rumah Erika.
Sore itu Nagi pun sampai dibikin riweh karena Hiro akan datang ke rumah. Setelah asik buka-bukaan plus-plus, tiba-tiba Hiro pun datang bersama Erika. Nagi berusaha bersembunyi dari mereka berdua. Kemudian Erika mengajaknya pergi ke kamarnya. Sementara itu Nagi nyumput dan menghilangkan barang bukti. Erika berusaha mengecek tiap kamar. Nagi pun dibikin riweh karena si Bondon berkeliling di sekitar kamar. Saat Nagi berusaha kabur, dia pun langsung labuh di Soledad. Untuk mengatasinya, dia menceburkan diri dengan Hiro ke kolam dan mengalihkan ada kucing oranye di sebelah rumah. Para Bondon tiba-tiba berteriak. Rupanya di sebuah ruyuk, lelaki hidung kecombrang itu nyumput untuk menemui para Bondon. Lalu Nagi pun mengatasi para lelaki itu. Mereka pun mengajaknya untuk beradu mekanik. Tetapi lagi-lagi kalah mekanik melawan Nagi. Setelah itu Nagi pun segera asruk-asrukan di sebuah ruyuk. Para Bondon itu kembali dengan memakai celana gemes untuk kukucuprakan di kolam. Akhirnya Hiro pun cabut dan diberikan kostum miliknya. Dia pun berpesan kalau sewaktu-waktu ingin kembali ke rumahnya lagi. Saat akan pulang, Hiro pun kaget dengan buku stempel milik Nagi. Erika beralasan kalau dia salah pinjam buku. Maka dari itu, Hiro pun tambah penasaran dengan kedekatan mereka berdua. Singkat waktu, Nagi dan Erika datang ke sebuah kuil. Rupanya itu adalah rumahnya Hiro. Dia juga sambil kerja sambilan. Lalu Nagi pun sekalian minta stempel khusus di kuil. Di rumahnya, dia diberikan kue bolu sambil belajar bareng. Lalu Erika kebelet modal. Hiro lalu menceritakan dia bertunangan karena penerus kuil tersebut. Hiro belum menceritakan hal tersebut ke Erika karena pembahasannya begitu berat. Erika kembali dan menggunakan kostum Bondon kuil. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.